Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat paling besar yang Allah berikan adalah nikmat apa Ibu Bapak? Nikmat keimanan. Inilah anugerah terbesar dari Allah untuk kita. Jadi ini anugerah dari Allah, Pak ya. Sebagaimana dijelaskan di surah 49 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang menjadikan kamu suka pada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah pula yang menjadikan iman itu indah di dalam hati. Jadi sekarang hadir di sini sebagai orang beriman, ini anugerah dari Allah, bukan hanya semata ikhtiar kita. Anugerah dari Allah. Dan anugerah ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya untuk orang yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Di surah 6 ayat ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Dan sungguh jika kami turunkan kepada orang-orang yang tidak beriman, diturunkan malaikat. Untuk apa Allah menurunkan malaikat kepada orang-orang yang tidak beriman? Untuk menyampaikan kebenaran supaya beriman. Apakah wujud asli atau jadi manusia? Kalau jadi manusia dianggap manusia, tidak aneh, biar dahsyat wujud asli supaya beriman. Jadi yang ngasih tausiah, ngasih ceramah langsung malaikat. Tabligh akbar bersama malaikat pencabut nyawa. Atau mau ada datang sarileuna, diancam kalau tidak hadir besok meninggal, pasti datang. Kemudian wa kallamahumul mauta, atau orang yang mati berbicara kepada mereka, dihidupkan lagi oleh Allah orang mati, menceritakan pengalamannya selama di alam kubur. Kan kalau yang sudah mengalami bisa lebih meyakinkan ketika menceritakan hal-hal yang gaib. Bapak Ibu banyak yang berkata begini kalau berbicara masalah alam kubur, mikiran ting alam kubur dong geus maot oge teu balik-balik eta teh tahun. Wah Pak ya Ibu udah, kalau yang udah kayak begitu mendingan tinggalan, jangan diajak ngobrol. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, atau kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka. Apa yang mereka minta, tanda-tanda kekuasaan Allah diperlihatkan oleh Allah. Apakah dengan itu semua menyebabkan mereka beriman? Maka liyuminu, mereka tetap saja tidak beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu Ibu Bapak semuanya. Makanya bersyukur sekarang jadi orang beriman. Marilah kita jaga keimanan ini. Banyak contoh hadirin, ada orang yang baik meninggal bunuh diri. Dulu ada berita kakek-kakek meninggal di tempat maksiat hari Jumat, sedang melakukan perbuatan itu. Nauzubillah. Berarti yang ketika seseorang melakukan perbuatan dosa besar, iman lepas. Mudah-mudahan keimanan kita terus ada dalam hati kita, Bapak Ibu semuanya ya, sampai akhir hayat. Kita tidak tahu ujung kita ya.
Ada hadis innamal a'malu bil khawatim, ya bukan biniyat iman. Amal itu bagaimana ujung? Amal itu bagaimana ujung? Kita tidak tahu ujung kita. Makanya Bapak Ibu, janganlah kita mengatakan begini, wah itu ahli neraka. Kata siapa? Oh dia mau pasti ahli surga. Kita tidak tahu ujungnya. Marilah kita jaga keimanan ini. Bapak Ibu semuanya, bila iman selalu ada di dalam hati kita, terus menyala, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, nikmat iman itu seperti apa? Kan kalau nikmat makan nasi uduk setelah dimakan baru terasa nikmat gitu ya. Kalau nikmat iman seperti apa? Ketika kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan perintah-perintahnya, bisa hadir ke masjid, ringan Bapak untuk melaksanakan perintah Allah, itulah nikmat iman. Ada nggak orang yang kalau mau hadir ke masjidnya meni susah? Ada nggak? Ada. Mungkin saja rumahnya mah nggak jauh dari masjid, hanya beberapa meter, tapi hese mereka masjidnya. Bapak Ibu alhamdulillah jadi ahli masjid, bukan jadi tetangga masjid. Banyak nauzubillah jadi tetangga masjid. DKM dekat ke masjid, ya banyak sana DKM dekat ke masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli masjid. Inilah Bapak Ibu nikmat iman, ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Kita mau membaca Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam segala urusan kehidupan, sehingga apapun yang kita lakukan selalu melibatkan Allah. Karena apa? Imannya kuat, Pak. Selalu berada di atas petunjuk Allah. Dalam urusan apapun, sekali lagi, selalu melibatkan Allah. Selalu hadir Pak petunjuk-petunjuk Allah. Nah yang seperti inilah yang akan menghasilkan kebaikan di dunia dan nanti di akhirat. Dibimbing terus oleh Allah Pak. Ketika seseorang dimudahkan untuk bertakarub kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Di dalam hadis Pak, seorang hamba selalu mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku yang menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku yang akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku yang akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya apa? Anggota tubuhnya mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Sehingga ketika terjerumus kepada perbuatan dosa pun kembali ke jalan Allah. Kenapa? Selalu dibimbing oleh Allah. Makanya dalam segala urusannya selalu melibatkan Allah Pak. Jadi kebaikan Bapak ya. Ini janji Allah Pak di surah 16 ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholiha, barang siapa yang berbuat baik, min dzakarin, laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'min dan dia beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Apa Ibu Bapak kehidupan yang baik di akhirat? Surga. Nggak ada lagi kehidupan yang baik selain surga. Apa kehidupan yang baik di dunia? Nah, kehidupan yang baik di dunia itu adalah kehidupan yang penuh keberkahan dalam kondisi apapun. Maksudnya apa? Ketika susah bersabar, ketika senang bersyukur. Nah ini kehidupan yang baik ya. Bukan berarti harus senang terus. Dan namanya juga hidup Bapak Ibu ya. Nah hidup antara dua, susah dan senang. Hidup begitu. Nah bagi orang yang beriman,
yang selalu melibatkan Allah dalam segala urusannya, apapun kondisinya akan menjadi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya jadi baik baginya. Itu kata Nabi, ibu bapak ya. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya jadi baik baginya. Bapak ibu, urusan kita ada banyak sedikit? Banyak. Urusan kita banyak ya. Kalau dikelompokkan ada berapa macam? 2. Urusan apa? Dunia dan akhirat. Urusan akhirat apa Pak? Ya sekarang kita hadir di sini. Apa urusan dunia? Banyak tidak urusan dunia? Banyak. Kalau dikelompokkan ada berapa? Ada 2. Susah dan tak itu sakit itu urusan. Dan ini terus apa kita jalani Pak, antara susah dan senang. Yang keinginan mah hidup senang terus. Keinginannya begitu Pak. Tapi banyak yang Allah datangkan kepada kita sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi Bapak, orang beriman maka tetap yakin apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik dari Allah. Makanya di hadis ini, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya jadi baik. Dan ini hanya Allah berikan kepada orang beriman. Seperti apa jadi baik itu? Apabila mendapatkan kesenangan, bersyukur. Dengan bersyukurnya jadi kebaikan. Apabila mendapat kesusahan, bersabar. Dengan bersabarnya jadi kebaikan. Tak itu Bapak kehidupan yang baik. Jadi bukan berarti harus senang terus, harus sehat terus. Bukan Pak. Dan yang kita jalani itu sekali lagi 2 Pak, susah dan senang. Dan untuk orang beriman, susah dan senang satu jalan menuju ke surga. Bapak jalan misalnya di jalan yang menanjak, capek Pak. Kalau ingin jalannya menurun gimana? Tinggal balik kanan, pasti turun. Jadi maksudnya apa? Naik ataupun turun, jalan nama etak kanan. Susah dan senang itu juga itu jalan menuju ke surga. Tapi sekali lagi ini hanya Allah berikan untuk siapa? Orang beriman. Sekarang yang tidak beriman, Bapak Ibu, ada orang yang kafir hidupnya senang? Banyak. Ada nggak orang yang kafir hidupnya susah? Banyak Pak. Kafir miskin. Lain kafir miskin Bapak. Kafir miskin. Yang kafirnya miskin. Nah Bapak, orang yang tidak beriman diberikan kesenangan, diberikan kesusahan, nggak akan jadi kebaikan. Di sini misalnya ada orang yang zalim, hidupnya temeni, harta berlimpah sehat, misalnya tukang selingkuh hanya. Eta tukang selingkuh meni rezekina loba jiwa sehat, meni berkah hidupna. Mana tukang selingkuh berkahnya? Coba Bapak Ibu, kenapa kan yang suka berbuat zalim, orang yang tidak beriman diberi kesenangan oleh Allah, itu apa namanya? Istidroj. Apa istidroj itu? Bahasa Indonesia nya nggak ada Pak. Bahasa Sunda. Disungkun. Disungkun teh bahasa Jawa nama dilulu. Sungkun. Ini Bapak benar ini teh nggak ada bahasa Indonesia nya, makanya di Al-Quran di surah 7 ayat 182 terjemahnya kurang tepat. Kenapa? Karena memang nggak ada dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka kami akan biarkan mereka sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan. Kalau dibiarkan ke arah kebinasaan pelan-pelan sedikit-sedikit, berarti hidupnya susah senang. Pelan-pelan, nah, akhirnya hancur. Berarti susahnya. Mulai tina kacugak misalnya, terus bareng duit keluar loba, terus diamputasi, ari teh maot we tah gitunya. Jadi terjemahannya teh kesannya begitu Pak. Padahal itu teh kalau dalam bahasa Sunda, orang yang mendustakan Al-Qur'an
maka kami sungkun tah disungkun. Ari disungkun teh kumaha? Di surah 6 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mereka melupakan Al-Qur'an yang dijadikan peringatan oleh Allah untuk mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami buka pintu segala sesuatu. Pintu rezekinya dibuka. Pendukungnya banyak. Sukses, Pak. Seorang koruptor di pengadilan divonis bebas, langsung mengatakan Allahu Akbar, gitu. Sudah bersyukur, Pak. Padahal koruptor. Terus pulang ke rumah, mengundang Pak Ustadz syukuran. Tidak, Pak Ustadz nanti apa itu? Diajak umroh Pak Ustadz nanti. Padahal itu teh saha koruptor. Kenapa Allah biarkan seperti itu? Itulah istighfar. Kota. Itu tak Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sekali lagi, nauzubillah Bapak, ketika ada kesenangan yang kita rasakan, ternyata istidraj dari Allah. Nauzubillah. Karena istidraj ini tidak hanya untuk orang kafir, Pak. Orang muslim yang melakukan kezaliman juga bisa. Makanya sekali lagi jangan suudzon. Ketika ada orang yang tukang selingkuh, tukang judi, hidupnya senang. Beda jeung tetangga saya eta rajin ka masjid, usahana rajin, meuni susah wae, meuni teu berkahna hirupna. Jangan begitu. Coba, Bapak Ibu, kenapa eta orang yang beriman hidupnya teh susah, sementara itu yang tukang selingkuh kaya raya? Supaya apa tah yang tukang selingkuh banyak rezeki? Supaya selingkuh terus. Ari anu miskin bisa selingkuh. Moal palu. Da awewe ge ningali atuh ieu mah karewa laeunana tuh teu payu. Sok Bapak Ibu tukang judi. Dibere batuk poe saminggu. Peren teh judina. Pere pan batuk. Ari dosa judina berkurang teu? Apaan libur saminggu teh berkurang atuh. Tah supaya dosa judi nanti berkurang, sehat we Pak. Tah begitu teh istidraj teh. Makanya ini untuk orang beriman yang susah, ya, ini untuk orang beriman yang susah itu yang terbaik dari Allah. Itu tak Bapak ya. Bapak itu saya juga kan ngisi pengajian di sebelah sana Pak, di negeri Kalong. Itu kalau berangkat subuh sebelum jam 4 misalnya Pak, itu di daerah anu dekat kereta api teh korek budala dekat Pak. Pakai baju seenaknya bapaknya begitu. Baru pada pulang, orang lain baru pada bangun tuh kan. Ini baru pada pulang. Baju seenaknya. Nah, asup angin teh. Saya apa? Nah, lu pengajian mesti jaketan, balik ke pengajian batuk banyak. Teh istidraj. Namun Bapak harus yakin yang diistidraj oleh Allah kira-kiranya nikmat tidak? Pasti tidak bahagia. Allah Maha Adil. Sok ibu dikasih oleh suami, segala dikasih, apa yang ibu inginkan dikasih oleh suami. Tapi suami ngasih mah beri ngomong, kop setah, dahar tak kop tak. Nikmat doa bu. Nah nikmat atuh hidup di rumah teh asal di neraka walaupun segala ada itu neraka mah segala ayahnya gitu. Sedap lah yang di penjara, yang tinggal di penjara. Penjara itu rumah paling aman. Iya bener Pak, malah yang nagih hutang. Di penjara Pak. Eta keluar asup Pak, dipangbukakan pantona Pak. Dipangoncikeun. Listrik bayar tuh. Makan gratis. Ada pelatihan. Sekalian keluar dikawal. Tanah macet. Bahagia tuh. Tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Penguasa negeri tidak ridho. Apalagi kalau yang tidak ridhonya Allah. Itu Bapak Ibu semuanya. Kalau Allah tidak ridho akan bahagia. Walaupun kelihatannya hidupnya senang. Nah mudah-mudahan yang kumpul di sini mah dapat ridho Allah. Amin. Allah ngasih sedikit tapi Allah ridho jadi kenikmatan. Apalagi banyak. Nyari mahal masalah. Cek ibu ya. Milih mana ya? Cara ke ibunya masih artos ke ibu.
888 juta dengan 1 juta. Anu sabar 8 juta di balai donggen. Oh siapa akan tahu. Dengan 1 juta penuh kasih sayang. Yang mana? Yang mereka. Sehingga nama salah contoh. Perbedaannya gede teuing. Nya pokoknya mah diteraskeun gitu. Jadi pokoknya mah yang paling penting bagi kita Bapak, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, Allah ridho Pak. Itu makanya ketika ada suatu musibah yang datang kepada kita, ini Pak jurusnya dua. Ketika senang bersyukur, ketika susah bersabar. Nah sebenarnya Bapak kesenangan juga musibah. Iya sebenarnya Bapak musibah sebenarnya makan musibah itu artinya setiap yang terjadi pada diri kita. Asoba yusibu menimpa, yang menimpanya disebut musibah. Yang terjadi pada diri kita antara dua, susah dan senang. Artinya ketika mendapatkan kesenangan pun itu namanya musibah. Dulu kita mengucapkan inna lillahi kalau ada yang meninggal ya dulu. Kemudian nama lagi ilmu ternyata yang sakit juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang nama lagi. Kan tadi musibah tidak hanya yang berupa kesusahan. Tetangga Bapak terpilih jadi anggota DPR. Musibah bukan? Musibah. Bapak kirim karangan bunga inna lillahi wa inna. Kira-kira kumaha Pak? Kalau ke menjabat bisa doakan maut gitu. Tapi itu tuh benar Pak. Karena apa? Jabatan, harta, semuanya milik siapa? Allah. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah ini Pak selalu menghadirkan Allah. Jadi artinya apa? Apapun kondisinya akan jadi kebaikan Pak. Ini Bapak ya. Jadi sekali lagi Pak, ini susah senang bagi orang beriman jadi kebaikan. Sementara bagi orang zalim, bagi orang kafir, kesenangan jadi keburukan, semakin jauh dari Allah. Karena apa? Istidraj. Ketika diberikan kesusahan, tak orang yang zalim diberikan kesusahan orang kafir, Pak, apakah akan menghapus dosanya? Tidak, Pak. Kan hukumannya dua di dunia dan di akhirat. Di akhirat dua, alam kubur dan neraka. Hukuman yang paling berat neraka. Di dunia itu ada hukuman, Pak. Di surah 9 ayat 11, San'adzibuhum maratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Tsumma yuraduna, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar nanti pada hari kiamat. Berarti jadi berapa kali? 3 kali. 2 kali di dunia dan di alam kubur. Azab yang besar di mana? Di neraka. Tak itu azab yang sempurna. Ya. Kebaikan juga balasannya 3 kali. Bila Allah mengenaki seseorang dihukum di dunia, bagi orang kafir tidak akan menghapus dosanya. Nanti di akhirat sesuai dengan amal perbuatannya. Sekarang Bapak Ibu, ada nggak orang beriman yang berbuat zalim? Banyak. Ada kezaliman yang tidak terasa. Coba angkat tangan di desa lu tegaduh dosa. Atau napi lu dosanya sakit berapa? Pak Ustadz alhamdulillah sasi-sasi enak mah asa tegaduh dosa. Dosa tak ada. Nah sababna soal suci Pak. Semua orang punya dosa Bapak Ibu. Berbuat zalim. Namun kalau orang beriman ketika terjerumus pada perbuatan dosa bukan dosa besar Pak. Ya, dosa kecil. Kalau melakukan dosa besar berarti imannya lepas. Orang kafir dapat kesusahan, dapat hukuman di dunia, bencana, sakit dan sebagainya. Sekali lagi tidak akan mengurangi dosanya. Makanya untung jadi orang beriman. Jangankan musibah yang besar, tertusuk duri saja penghapus dosa. Atau antum kena tapi kabar entah dia kan berobat Pak. Namun untuk orang beriman gitu Pak, tertusuk duri saja penghapus dosa. Apalagi musibah yang besar. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat ada orang yang baik tapi hidupnya itu susah Pak, sakit, bahkan Bapak menyaksikan sekaratnya Pak. Eta dosa naonnya meni kitu-kitu teh, entang saudara.
Itulah cara Allah membersihkan dosa. Bukan tidak mungkin ada orang beriman yang dapat kesusahan, dosanya habis di dunia. Nah ini Bapak, ketika susah selalu melibatkan Allah kayak begitu, sehingga jadi kebaikan terus. Ada hadis begini Pak, apabila Allah menghendaki baik seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Hamba ini tidak ahli surga Pak, Ibu ya, tapi punya dosa. Allah hendak membalas dosanya di dunia, diberi kesusahan, penyakit, akhirnya dosanya habis. Bila di dunia dosa habis, di akhirat tidak ada lagi urusan siksa. Bapak Ibu, dosa yang sudah dihapus di akhirat tidak akan diungkit lagi. Nikmat Bapak, kalau di dunia dosa habis. Sekali lagi itu hadis Pak, Allah menghendaki baik seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di mana? Dunia. Di dunia. Teman Ibu pulang dari pasar baru, cerit, kunaon cek, dia dompet, aya nyopet, duit bea kabeh. Ta eta teh ceut teh loba dosa, ta eta teh. Dosa. Entong kitu kadenya. Eta teh memang bener Pak, tapi itu teh bisi nyeri hate Pak. Gitu. Ngomong teh ece di alam kubur saleutik kieu di alam kubur mah. Jangan begitu. Hati-hati menyampaikan hadis itu ke orang lain. Ya. Itu mah untuk diri sendiri we. Bapak kan terkadang ada orang teh begini, ketika dapat musibah, geus sabar eta teh penghapus dosa. Nah, menik kitu emang urang teh dosa naon kitu? Tuh, teu ngaku ya. Nah, iya Pak, salahna manusia teh karena tidak ingat pada Allah, banyak tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam urusan itu, sehingga berbuat salah pun merasa diri benar. Bahaya Pak. Dulu sahabat Khalifah Pak datang ke satu negeri, di situ ada gempa. Gempanya dahsyat. Gimana kata Khalifah? Maksiat apa yang dilakukan oleh penduduk negeri ini? Ngarambak tuh penduduk negeri itu? Apa? Istighfar, merasa diri berbuat dosa. Itu katanya, ya gempa misalnya di Garut, cek orang Bandung teh, tak dosa naonnya orang Garut. Noh, menik itu ke orang Garut teh. Nah, makanya sekali lagi orang merasa benar tidak boleh Pak ya. Apalagi sudah masalah merasa benar, akan bertobat enggak? Tidak akan bertobat. Kenapa? Merasa benar. Sok Bapak dalam kehidupan rumah tangga, suami istri dua-duanya merasa benar, apa yang terjadi? Bertengkar, bahkan terjadilah perceraian. Kalau dua-duanya merasa benar. Ya, Pak saya wedah nanti mah bapaknya kalau istri ngomel teh bapak diam. Diam, Pak. Ibu, suami ngomel ibu diam. Pak Ustadz abdi nulares, diam. Nah, ada lah yang diam, Ibu. Harus begitu. Kenwe, walaupun merasa benar, pokoknya diam. Ada bapaknya sahabat. Ini contoh lah ibunya. Istri datang ngomel wae, Pak. Pergilah sahabat ini mau minta nasihat kepada Umar. Umar teh khalifah pada saat itu. Pas mau ketuk pintu, Umar sedang diomeli istrinya Pak. Siapa Umar wae khalifah diomeli istri, kalau urang balik dari terjadi Pak. Kelihatan sama Umar dipanggil sini, ada apa? Saya teh diomeli istri mau minta nasihat kepada engkau, ternyata engkau juga sama. Apa yang kau lakukan ketika istri ngomel? Gimana kata Umar? Saya diam dan saya mengingat kebaikan istri saya. Gitu Pak. Ibunya gitunya, suami ngomel, dia Bu, yang ibu ingat apanya Bu? Kebaikan suami Bu. Entong diingat kekurangan anak, orang bangun betapa anak dia. Artinya dibagi galau banyak dan gitu. Yang lebih bagus mah Bapak, dua-duanya merasa bersalah. Jangan merasa benar. Papa, maafkan Mama, Mama yang salah. Ih, bukan Mama yang salah, Mama Papa. Mama, Papa, pas Nah itulah Bapak, baik sekali lagi ya Bapak ya. Jadi apabila orang beriman dapat kesusahan, itu penghapus dosa. Namun ketika orang yang kafir dapat kesusahan, tidak akan menghapus dosa-dosanya. Makanya tadi saya sampaikan hadis Nabi, ajaban li amril mu'min.
Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya jadi baik. Ketika senang bersyukur jadi kebaikan, ketika susah bersabar jadi kebaikan. Nah itu Bapak urusan kehidupan tahu dan buat antara susah dan senang. Bulan-bulan ini misalnya suami ibu teman dibager harus jadi pahala. Pak Ustadz sasi ieu mah asa kurang ajar suami teh harus jadi pahala. Semuanya jadi kebaikan. Inilah Bapak modalnya apa tadi teh? Iman yang benar. Iman yang benar itu yang bagaimana? Gak ada keraguan Pak sedikit pun. Ketika Allah menceritakan di Quran menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, yakin. Langsung membenarkan. Cerita neraka ada perasaan takut sehingga menghindari dosa. Cerita surga kabita sehingga berusaha untuk mengejarnya. Nah itu teh buah dari imannya begitu. Apapun yang Nabi sampaikan di Al-Quran di dalam hadis membenarkan, nggak ada keraguan sedikit pun. Di surah 49 ayat 15, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina amanu, yang benar-benar beriman billahi kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan di dalam hatinya. Bukti imannya benar, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Mereka itulah ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Imannya. Jadi sekali lagi jangan ada keraguan Pak ya. Termasuk hal-hal yang dianggap menjijikan oleh sebagian orang. Seperti apa? Nah, ditampil Pak. Halus. Gimana nikmat apa? Dunia ya. Tapi Bapak ini teh baru 1% Pak. Nanti nasi uduk itu 1%. Yang 99% di mana? Di surga. Jadi artinya apa? Balasan sempurna nanti di sana Pak. Ya. Hijige lumayan nikmat Pak. Oh nikmat hijige di 100%. Ya. Yang nundutan nikmat tidak? Nikmat makanan anteng nundutan. Sambil mendengarkan ceramah asa di PPN banyak. Nah 99% nanti di surga. Gitu. Atau kumaha nundutanana 99% hari di surga mah lain nundutan Pak. Di surga mah tidak ada nundutan. Ya. Karena nggak ada capek. Nah Bapak nih, ini air minum, ada lalat. Apa kata Nabi? Air minum, ada lalat. Apa kata Nabi? Celupkan. Setelah dicelupkan, pijen heula lah. Buang lalatnya, airnya minum. Kata Nabi gimana Pak? Di salah satu sayapnya ada penawar. Mungkin Pak oleh orang-orang yang benci kepada Islam ayat ini dijadikan, hadis ini dijadikan alat untuk mencemoohkan Islam. Tapi mereka meneliti Pak. Mereka meneliti benar tidak di salah satu sayap lalat ada penawar. Ternyata benar. Mereka mengakuinya Pak. Orang beriman sudah dari dulu membenarkan, tidak perlu dibuktikan kalau itu datang dari Nabi. Dengan dicelupkan Pak, kan lalatnya badannya juga mungkin kotor, kakinya juga karena apalagi sekarang banyak sampah. Di salah satu sayapnya juga ada racun. Namun dengan dicelupkan jadi netral. Saya sudah beberapa kali minum air yang ada lalatnya Pak. Karena ini dipincet lalatnya Pak. Pincet, diminum, tenang Pak. Biasa-biasa, benar kata Nabi. So, entah meragu. Belum, lalu ada kabur-kabur. Nah, itu mah bahaya. Belum sempat dicelupkan, paling di cicing siang. Nah gitu Bapak ya. Jadi kalau nggak ditenggelamkan itu bahaya Pak. Khawatir itunya sayap yang penawarnya nggak kena air Pak yang tenggelam. Jadi udah dibuang. Itu tak. Nah ini Bapak keimanan begitu. Yakin Pak ya. Jadi dengan keimanan yang benar Pak, insya Allah nanti banyak kebaikannya Bapak ya. Di antaranya tadi Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kemudian tadi di dalam hadis
selalu dibimbing oleh Allah. Jadi dalam segala urusan Allah itu selalu dilibatkan. Hebat Bapak orang yang seperti ini. Semuanya jadi kebaikan Bapak ya. Sekali lagi bersyukur jadi orang beriman. Susah dan senang menjadi kebaikan untuk orang beriman. Orang yang tidak beriman senang tidak akan jadi pahala. Susah juga tidak akan menghapus dosa. Itu tak Bapak ya. Sekali lagi bersyukur jadi orang beriman. Nanti di akhirat bagi orang beriman ada balasan sempurna. Bagi orang kafir yang tidak beriman ada balasan sempurna juga nanti di akhirat. Tadi itu balasannya berapa kali? 3 kali di dunia, dalam kubur, dan nanti di akhirat. Amal baik, amal buruk sama 3 kali. Namun untuk orang yang tidak beriman, ketika berbuat baik balasannya hanya di dunia saja. Jadi Allah itu maha adil Pak. Mungkin saja ada tetangga Bapak yang bukan orang Islam, tapi hidupnya itu harmonis, rezeki banyak, sehat. Ternyata orang baik Pak. Ibu ya dibalas oleh Allah. Tapi balasannya di mana? Di dunia saja. Di akhirat mah apa? Kenapa? Dihapus oleh Allah. Di surah 18 mulai ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Mau kami beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia usahanya di dalam dunia. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Namun dihapus oleh Allah. Habitat amaluhum. Amalan mereka dihapus. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada akan adanya hari pertemuan dengan Allah. Maka habitat amaluhum. Hapus amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti pada hari kiamat nanti Pak, tidak akan kami tegakkan mizan, timbangan. Ini di surah 18 103 sampai 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka, tidak beriman kepada Al-Qur'an, waliqoi, tidak beriman akan adanya hari pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, hapus amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan nanti pada hari kiamat tidak akan ada mizan, tidak akan ada timbangan amal. Kenapa? Kebaikannya dihapus. Nggak akan ada mizan. Orang kafir dihisab Pak? Dihisab. Tapi hisabannya bukan untuk memperhitungkan kebaikannya. Untuk apa? Menghinakan dia di depan seluruh makhluk dan untuk diketahui derajatnya nanti di neraka. Kan orang kafir juga kekafirannya beda-beda. Nah sekarang orang beriman berbuat baik, berapa kali balasannya? 3 kali. Di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Di mana balasan sempurna? Di akhirat. Mana dalilnya? Surah 3 ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh kalian akan disempurnakan pahalanya nanti pada hari kiamat. Pahala disempurnakan. Berarti balasan di dunia mah belum sempurna. Belum apa-apa Pak. Nanti di surga, makanya tadi disebutkan 99%. So, Bapak Ibu, pahala infak berapa? Pahala infak, sekali infak berapa kali lipat? 10. Di dalam hadis begini, dalam Quran di surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Jadi berapa? 100 kali 7. Nah, pahala infaknya berapa? 700 kali lipat. Barusan misalnya ada kencereng atau Bapak memasukkan uang ke kencereng, dimasukkan 1000, berapa pahalanya? 700.000. 10.000 berapa? 7 juta. Oh Pak Ustadz, palingan artinya ada yang mengatakan berinfaklah biar kaya raya, sedekahlah biar usaha maju. Ini benar tidak? Tidak. Kenapa tidak benar? Bapak, kaya dan miskin tidak ada kaitan dengan rajin infak, takwa, atau kafir.
kaya dan miskin atas kehendak Allah Bapak. Ya, ada nggak orang yang pikir kaya raya? Oh Bapak baru mata para redit. Allah. Tapi apapun yang diinfakkan pasti akan diganti oleh Allah. Segimana gantinya? 700 kali lipat di dunia gimana Allah. Jadi Bapak yang rajin infak, kenapa ya nggak minta rajin infaknya tapi akhirnya rezeki kita asal sakieu wae, beda jeung tatangga geus bisa kebeli mobil itu tah gitu banyak. Hati-hati Bapak, infak jangan niatnya supaya kaya. Lagian Pak, kalau berinfak niatnya supaya banyak rezeki, ikhlas tidak? Berinfak supaya kaya raya, ikhlas tidak? Tidak. Sholat duha supaya naon? Supaya beungeut, eta teh ikhlas teh. Bapak di Indonesia konglomerat Cina 9 naga hartanya triliunan, suka sholat duha, parah. Bukan, maksud saya begini Bapak ingin sholat duha untuk mendekatkan diri pada beres sholat duha sok ngadoa minta rezeki dilancarkan kan gitu. Dari pelaksanaannya sama beda niat. Pak Ustadz, alhamdulillah habis selalu Senin Kamis 3 bulan 2 kilo turun. Berarti niat puasa Senin Kamis itu supaya naon? Supaya begangnya tak gitu. Kita hati-hati ya, meluruskan niat itu. Pokoknya mah kita mendekatkan diri dengan ibadah lalu berdoa kepada Allah. Baik Pak, kembali lagi. Tadi pahala sempurna di mana? Di akhirat. Bapak infak. Bapak misalnya sekarang ngasih 10.000 di dalam infak. Pulang ke rumah Pak. Malam-malam datang anak dari Jakarta ngasih uang 50.000. Nah jangan sakit ongkos 700 kali lipat. Si ujang ke apa nanti 700 kali lipat mah nanti di Bapak di surga. Di dunia diganti segimana? Gimana Allah? Itu di surah 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti akan Allah ganti, dan janji Allah. Yang diinfakkan pasti diganti. Tidak ada ceritanya orang yang infak hartanya berkurang. Enggak. Oh, ini janji Allah, tak yakin, tak iman. Yakin ya Allah ini ganti. Tapi sekali lagi jangan untuk urusan dunia, Bapak ya. Nah itu. Sudah niatnya tidak ikhlas, berlebih-lebihan. Segala diinfakkan. Lebih kan jadi ngaulang atau? Nah, betul kabeh. Jangan begitu, ibunya ya ibu. Ibu misalnya dikasih resiko oleh suami sehari 50.000. Resiko teh nafkah buat uang keperluan rumah tangga 50.000 sehari. Terus ibu ke pengajian, aya kotak amal ngaliwat. Ari dina hate mah niat mah 2.000 kencelain teh. Man salah nyokot. 50.000 asup ke kotak amal. Astagfirullahaladzim sia gede teuing. Makanya keur meuli beas. Geus kabayang salaki molotov Pak. Alas ya kumaha? Tenang. Jangan galau, jangan sedih, tenang. Beres pengajian ditemuin Pak DKM. Padanya nang angsulan. Tak Pak DKM bios teh pasiannya Pak DKM pasti ikeun we. Sabaraha angsulanna iku 48.000. Daripada pasien dia jadi salaki. Syariat Islam begitu. Baik Ibu, Bapak, kembali lagi. Jadi sekali lagi ini modal keimanan luar biasa Pak ya, dalam menjalani hidup. Ya, iman yang benar, tidak ada keraguan, iman yang tidak ada kemusyrikan, akhirnya Bapak membuahkan banyak kebaikan dan mengantarkan kepada ketakwaan. Bila sudah takwa, Bapak ini janji Allah ya. Dari iman kemudian takwa di surah 7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, penduduk di komplek ini beriman dan bertakwa, ahli masjid ini, penduduk di suatu rumah beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Maka kami akan bukakan berkah dari langit ataupun dari bumi. Tuh turun berkah dari langit, dari bumi keluar berkah. Apa arti berkah?
Nah itu, ari sawa anu didusan berkah mirip Pak, eta ge kebaikan. Nah, kebaikan eta ge Pak. Namun Bapak, berkah itu ukurannya bukan dunia. Berkah mah ukurannya akhirat. Bapak Ibu mendoakan kepada anak yang menikah, barakallahu laka. Jika hujan nyai didoakeun kumaha sing berkah. Setelah menikah teh bertambah pahala. Itu berkah. Dalam kehidupan rumah tangganya teh banyak kebaikan. Nah itu berkah. Ada enggak setelah menikahkan pasel? Ada enggak? Moro-moro pahala dosa nama. Nah itu Pak Ibu ya berkatnya begitu berpahala kesuai gampang nama gitu. Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah. Pengajian, ibadah meningkat, rezeki banyak, infak juga banyak. Berarti kesenangannya berkah. Ada nggak orang yang diberikan kesehatan lupa pada Allah? Banyak Pak. Oleh Allah dikasih penyakit, Pak. Nah, etama ketika sakit, zikirnya juga banyak. Bergerak sedikit, astagfirullah, la ilaha illallah. Dari kerjain mah ada redeknya si zikirnya teh. Tak berarti ketika sakit ingat kepada Allah. Berarti penyakitnya berkah tidak? Berkah. Kenapa? Semakin mendekatkan dia kepada Allah. Tak itu berkata. Nah kita bisa seperti itu teh kalau ada modalnya teh iman dan takwa. Inilah modalnya Pak ya. Sehingga dengan di dalam hati kita ada iman dan takwa, maka Allah akan selalu menyertainya, Allah akan selalu menolongnya, Allah akan selalu menjaganya. Dan begitu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya, keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita terus ada pada diri kita sampai akhir hayat. Nah itulah Bapaknya Ibu. Sampai di sini. Belum. Atau sedikit lagi akhirnya apa tuh upayanya ya, upaya supaya iman ini selalu kuat ya. Kita tuh ada kesadaran selalu menyertakan Allah dalam segala urusan. Yang pertama berdoa ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Minta pada Allah untuk urusan dunia dan akhirat kita tidak bisa tanpa pertolongan dari Allah Pak. Untuk soleh ya urusan dunia lancar harus ada pertolongan Allah. Doanya sudah hafal ya di surah Ali Imran ayat 8 sudah hafal ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Kan hafalnya itu kan ada hafal suratnya itunya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cobakan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah yang Maha Pemberi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus selalu berusaha berada di atas petunjuk Allah. Al-Quran dijadikan teman hidup. Di surah 47 ayat 17. Walladzina tadaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapat petunjuk Allah tambah petunjuknya. Bila petunjuk ditambah, iman semakin kuat. Bila iman semakin kuat, amal soleh semakin banyak dan semakin ringan. Yang pada akhirnya wa atahum taqwahum, Allah anugerahkan ketakwaan kepada mereka. Nah itu apa ya? Berdoa kepada Allah, selalu berada di atas petunjuk Allah seperti begini Pak. Salah satu balasannya Bapak, bila kita berbuat baik, dimudahkan untuk berbuat baik berikutnya. Makanya ketika Bapak mudah melangkahkan kaki ke masjid, bersyukur. Dan itu karena iman dan takwa yang ada pada diri Bapak. Di surah Al-Ail, fa'amma man ata wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka atau yang suka memberi, bertakwa, membenarkan pahala terbaik nanti di akhirat, maka kata Allah, kami mudahkan kepada kemudahan. Sebaliknya, wa amman bakhila, orang yang kikir, wastagna, merasa diri cukup,
tidak beribadah kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, dan merasa cukup butuh Allah. Akhirnya wakadzdzaba bil husna, mendustakan pahala terbaik nanti di akhirat. Gimana kata Allah? Balasannya, fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia kepada kesukaran. Orang yang baik dimudahkan kepada kemudahan. Orang yang buruk dimudahkan kepada kesukaran. Apa Bapak Ibu yang dimaksud dengan kemudahan? Amal soleh. Orang yang baik dimudahkan untuk beramal soleh. Nah, itu kemudahan. Kalau kesukaran apa? Amal buruk. Sok Bapak Ibu dijawab. Mudah mana berbuat baik dengan berbuat buruk? Nah, hari kata Quran lah yang mudah berbuat baik. Kan tadi jadi kemudahan amal soleh. Tapi hari buktinya kumaha? Yang mudah kene berbuat buruk itu salah Pak. Sok orang buktikan. Mudah mana yang halal dengan yang haram? Yang halal. Sok Bapak cari minuman keras ayeuna. Di mana Pak? Kalaupun ada harganya mahal. Gitu banyak. Yang halal teh manis anu di gelasan 1000-an Pak. Di setiap warung ada. Berarti yang halal susah mudah? Mudah Pak. Sok gerak teruskan ke bapak-bapak. Bapak hari selingkuh susah mudah? Susahnya perlu naon? Udah tadi gitu boga duit Pak mal payu. Kamu artis nepi ka 80 juta Pak katanya. Kudu gede modalna. Tah gitu. Geus meunang kudu susulumputan. Kapanggi? Oh Pak cilaka nya. Tah gitu. Ya kan gitu Pak. Hese berarti ari korupsi susah mudah? Susah. Kudu pinter lah, kudu boga jabatan. Teu boga jabatan hese korupsi teh banyak. Bisa korupsi ge saeutik. Tuh, anu halal gampang. Atuh tong dibandingkeun jeung anu haram. Ya urang bandingkeun jeung hiburan atau olahraga. Bapak ke bioskop dengan ke masjid mudah kemana? Mudah ke masjid Pak. Ke bioskop mah kudu ngantri. Mayat beres acara bisa gogoleran di bioskop? Tidak bisa Pak. Pusat mau tidak balik biasa. Kayak konsumsi kan nasi uduk di bioskop. Kewajiban bahaya. So ibu sholat dengan senam mudah mana Bu? Mudah sholat rek senam mah jangan baju matching wae setengah jam atau sholat mah baju saya kayak tinggal di muka Bapak, tapi kenapa tuh ketika berbuat baik susah? Ini masalah iman dan takwa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan yang mau di sini menjadi orang beriman dan bertakwa, sehingga dimudahkan segala urusan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya selalu bernilai kebaikan. Susah jadi pahala, senang pun jadi pahala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.